Bismillahirrahmanirrahim. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Fa'in, maka apabila tabu mereka bertaubat, wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat, ya, mendirikan salat, wa atawuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka mereka adalah, asalnya fahum ikhwanukum, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian, fid dini, di dalam agama ini. Wa nufassilu, dan kami jelaskan, kami rinci al-ayati, ayat-ayat ini, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Wa innakathu, dan apabila mereka merusak, aimanahum, sumpah-sumpah mereka, dari yamin kanan, tapi itu untuk istilah sumpah yang kuat yang mereka ambil, ya. Min ba'di ahdihim, setelah perjanjian mereka, ya, yang sudah diteken, yang sudah disepakati, wa ta'anu, dan mereka melecehkan, wa ta'anu, dan mereka menghujat, fi dinikum, agama kalian. Ta'ana fi itu satu, ya, maksudnya itu pasangannya, ya. Tapi boleh juga, ya, misalnya, dan mereka melecehkan di dalam agama kalian, tapi kurang pas, ya. Melecehkan agama kalian, ya, atau menghujat agama kalian. Ya, boleh juga fi-nya diterjemah pada, ya. Dan mereka wa ta'anu, dan mereka ta'ana sih artinya merusak, ya, melukai, ya, melukai. Tuh. Ya, untuk lafaz atau untuk bahasa kita itu melecehkan. Melukai apa itu? Melukai perasaan umat, ya, karena simbol keagamaannya dilukai, ya, dilecehkan. Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka menghujat agama kalian, faqatilu, maka perangilah immatal kufri, para pemimpin kekufuran itu, para pemimpin kafir. Kenapa? Karena mereka yang menganjurkan, mereka yang memotivasi para pengikutnya untuk menghina agama Islam. Innahum la aimana lahum, sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian bagi mereka. Ya, tidak bisa perjanjian aman dari mereka, dengan mereka. La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti melecehkan. Jadi harus ada punishment, harus ada hukuman, ya. Hukumannya apa? Ya, ini pemerintah, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini setelah
diumumkan ya, setelah diumumkan bahwa mereka berhak untuk berkeliaran di Mekah setelah 4 bulan ya. Selama 4 bulan. Nah, setelah selesai 4 bulan itu, maka dikasih alternatif. Ya. Pertama adalah untuk tobat. Ya, tobat dari kekufuran, tobat dari memerangi Islam, memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tobat dari kemusyrikan, ya, tobat dari itu semua. Satu ya. Wa qamus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat kita sering bicara tentang itu ya. Surah Al-Ankabut ayat 45, ya, surah apa tadi? Surah Al-Ma'un. Jadi bagaimana itu mendirikan sholat ya, syarat rukunnya terpenuhi ya, terus hak-hak sholat untuk kita tidak berbuat keji dan mungkar itu dipenuhi. Apa saja yang Allah larang kita penuhi. Itu kan namanya mendirikan sholat. Ya, tidak pelit. Sholatnya ikhlas karena Allah. Wa atawuz zakata, dan mereka telah menunaikan zakat, ya, mereka tobat dari syirik, tobat dari kufur, tobat dari memerangi Islam, menghalangi manusia dari ajaran yang benar. Mereka mau sholat dengan baik, zakat juga. Sholat adalah hak Allah, zakat adalah hak sesama. Ya, mau bergotong royong untuk meringankan beban penderitaan masyarakat dengan zakat, dengan sedekah. Maka Allah katakan fa ikhwanukum fiddin. Maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama ini. Ya, yang menunjukkan bahwa persaudaraan dengan dasar agama itu lebih tinggi daripada persaudaraan atas dasar nasab. Ya. Jadi siapa saja beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, tidak lain dan tidak bukan orang beriman itu adalah saudara. Ya. Terus Allah mengatakan wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami jelaskan ayat-ayat ini untuk kaum yang tahu. Artinya apa itu? Untuk memahami ayat ini butuh pengetahuan. Nah, ini undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak mungkin perjanjian itu bisa dilaksanakan dengan bertepuk sebelah tangan, nggak bisa. Ya. Tidak mungkin kita kuat pegang perjanjian sementara mereka bunuh kita, nggak bisa. Ya. Nah, jadi bagaimana? Kitanya harus umumkan bahwa kita tidak terima perjanjian. Kita perjanjian yang kemarin kita tanda tangani batal demi hukum karena kalian telah merusak perjanjian itu, dan kita siap perang. Ya, dan Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kasih sayangnya Rasul kasih pilihan. Ya, taubat, mengikuti ajaran Islam, atau keluar dari Mekah. Nah, kalau tidak mau keluar ya perang. Nah, itu ya. Nah, setelah 4 bulan ya mereka di situ, ya, ayat yang mengatakan apa? Tobat. Menunjukkan apa? Ayat ini menganjurkan mereka agar bertobat. Tobat dari jalan yang sesat. Ya. Jadi ayat ini sangat mulia sekali ya. Jadi bukan perang itu atau menghabisi nyawa orang itu tujuan, bukan. Ya, bukan. Makanya Allah kata didahulukan itu syarat itu. Syarat agar mereka itu menjadi saudara kita. Saudara seagama. Tobat, sholat, zakat. Ya. Simpel sekali. Ya. Wah, kemarin sudah membunuh banyak orang. Tobat, bebas.
Ya, tidak akan dihukum. Ya, sedang Allah Subhanahu wa taala tentang ashabul ukhdud yang membunuh orang-orang yang beriman lebih dari 20.000 orang dengan dibakar. Allah masih mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman. Sufi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan antara 20 sampai 25.000. Ya, antara 20.000 sampai 25.000 yang dibunuh oleh raja Yahudi saat itu. Ashabul Ukhdud. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka mereka berhak memperoleh siksa jahanam, siksa yang membakar. Kalau tidak bertobat, artinya kalau bertobat tidak. Itu yang kemudian Rasulullah SAW katakan, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Ya, at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bersih. Ya. Baik. Nah, Allah katakan wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya. Kami jelaskan ayat ini untuk kaum yang tahu. Jadi menunjukkan apa ini? Ya, supaya paham, belajar. Karena dengan belajar bisa tahu. Tanpa belajar tidak bisa tahu. Ya, tanpa belajar tidak bisa tahu. Ya. Baik. Terus ayat berikutnya, ayat 12. Ya, ini Allah mengatakan wa innakathu aymanahum. Tapi kalau mereka ya merusak perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, ya, setelah kuatnya perjanjian, setelah sudah diteken itu perjanjian itu, wa ta'anu fi dinikum, ya bikin perjanjian gencatan senjata, sudah pokoknya itu sudah menyenangkan sekali. Tuh. Tapi mereka itu rusak perjanjian ini, mereka merusak perjanjian. Mereka melecehkan agama kalian, agama Islam, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Allah, menghujat Allah, menghujat Quran, menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Faqatilu, maka perangilah a'immatul kufri, para pemimpin kafir itu. Ya. Kenapa? Karena yang memberikan komando ya pemimpinnya. Innahum la aimana lahum. Sesungguhnya mereka tidak berhak ya memperoleh perjanjian, tidak berhak diberikan keamanan buat mereka. Nah, dengan diperangi itu apa tujuannya? La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti. Berhenti apa? Berhenti berkhianat, berhenti menghujat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang hukumnya orang yang menghujat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, sering sekali terjadi di Denmark, terjadi di Amerika, di Prancis, di Belanda, dihujat Islam, dihujat Quran, dihujat Allah, dihujat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dihujat. Ya, itu ikhtilaf antar para ulama. Imam Syafi'i mengatakan menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam bunuh. La haula wala quwwata illa billah. Halo. Halo. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Jadi menurut beberapa ulama ya, menghujat agama Islam, menghujat Allah, menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghujat Al-Qur'an itu harus diperangi. Perang bersenjata. Waduh, ya. Nah, sementara Imam Hanafi mengatakan syaratnya harus dua. Syaratnya harus dua. Pertama ada perjanjian, ya, ada perjanjian. Sehingga orang kafir yang punya perjanjian ini disebut kafir dhimmi. Ya,
Apa kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu kafir yang tidak memerangi. Ya. Kafir yang tidak memerangi. Sudah ada perjanjian. Yang kedua adanya penghujatan. Ya, adanya penghujatan. Nah, kalau tidak ada perjanjian, ya sekira-kira. Jadi ini kan kasusnya kasus perang, ya, antara orang Islam dengan orang kafir. Dibikin perjanjian, jadilah perjanjian gencatan senjata. Terus terjadilah dua hal yang menyebabkan mereka tidak aman dari tentara Islam. Apa itu? Apa itu? Merusak perjanjian dan menghujat agama Islam. Kan sama ibu bapak lagi ngajar. Sama Mas Fakih. Kok banyak itu sih lah? Sama Mas Fakih, sama Mas Fakih. Mas Fakih lagi belajar kelas, Kak. Ya. Kenapa enggak sama ibu? Yes. Nih, oke. Kata ibu. Mana? Enggak boleh kalau lagi ngajar, jangan diganggu. Haram alaik. Del, kenapa enggak ngaji? Wah. Kenapa enggak ngaji? Kan gak mau. Udah sana. Taruh sendiri dia. Bisa ngaji sama Mas Fakih. Ya, jadi ayat ini saya dari awal ya mengatakan bahwa ayat ini berlaku untuk kasus perang di daerah perang saat perang. Ya, betul. Tapi ya ada ulama-ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Yang dijadikan sebagai patokan adalah cakupan makna lafaz secara umum, bukan kekhususan sebab. Jadi meskipun sebabnya berbeda, tapi kalau lafaz makna secara umumnya itu didapat, maka ayat ini atau hukumnya tetap berlaku. Sekarang misalnya orang menghujat Rasul, menghujat Quran, menghujat Allah, menghujat Islam. Apakah diperangi? Menurut Imam Hanafi harus dua syaratnya. Memang ada perang antara kita dengan orang kafir dan ada perjanjian. Nah, kasusnya Indonesia tidak begitu. Di Indonesia semua bisa hidup berdampingan. Orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, Hindu, Konghucu hidup berdampingan. Ya, terjadi penghujatan oleh orang Kristen atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita bunuh? Menurut Imam Syafi'i boleh bunuh. Menurut Imam Hanafi tidak boleh. Tidak boleh karena syaratnya kurang. Apa itu? Tidak ada perang antara kita dengan mereka. Ya, jadi apa? Cukup ditakzir, cukup dipenjara, cukup dikasih hukuman. Ya, semisal apa? Semisal dipermalukan. Ya, semisal dipertunjukkan di tengah-tengah masyarakat umum untuk berbicara tentang Tuhannya apa segala. Ya, diajak diskusi supaya dia memahami bahwa apa yang dikatakannya itu salah. Dipenjara 15 tahun, 20 tahun supaya ada efek jerah. Ya. Itu ya, itu ayat 12. Ya. Jadi dua alternatifnya, bertobat atau perang. Ya, tidak mau perang keluar. Ya, itu ayat 11 dan 12 ya. Sekarang kita di ayat 12. Ayat 13 ya. Silakan. Siapa siap?